Shalom, jumpa kembali dengan YouTube Jemaat Gemim Bethel Winangun. Di minggu sengsara ke-6 ini, kita akan membaca dari Markus 15 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya itu, mari berdoa. Tuhan Yesus yang telah menderita sengsara, Engkau memperkenankan kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Maka kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus 15 ayat 1 sampai ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat memufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Shalom, saudara-saudara. Kita bersyukur perjalanan kehidupan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan menurut kalender gerejawi, kita sudah ada di minggu sengsara ke-6. Dan di minggu sengsara ke-6 ini, kita dituntun oleh firman dari Markus 15 ayat 1 sampai ayat 15. Kita tahu bahwa tujuan dari Injil Markus
adalah untuk menguatkan umat terutama non-Yahudi saat mengalami penindasan di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Bacaan kita merupakan bagian penderitaan Yesus, yakni dimulai dari pasal 11, yakni saat Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem. Dan di kota Yerusalem ini tempat Yesus akan menyelesaikan penebusan dosa umat manusia. Bacaan kita saudara-saudara dicatat juga dalam Injil Sinoptik. Injil Sinoptik terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan dalam Injil Yohanes. Adapun bacaan kita saat ini masuk dalam pengadilan rohani Romawi, dimulai dari ketika memasuki Yerusalem. Yesus dieluk-elukan, malahan mereka berteriak, Hosana, Hosana. Kemudian kita melihat perjalanan kehidupan, tetapi juga pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus melakukan begitu banyak hal. Ia mengajar, melakukan mujizat, dan malahan bersoal jawab dengan tua-tua Israel, imam-imam kepala, dan orang-orang Saduki. Dan karena begitu terkenalnya Yesus, membuat para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka menyusun strategi, berkonspirasi untuk membunuh Yesus. Dan hal itu bisa kita lihat pada pasal 14. Dan sesuatu yang sangat disesalkan saudara-saudara, di antara murid yaitu Yudas yang menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak kepada mereka, hingga tiba saatnya Yesus ditangkap ketika berada di Taman Getsemani. Nah, bacaan kita adalah Yesus ditangkap, kemudian Yesus dibawa ke dua pengadilan. Pengadilan yang pertama, pengadilan Yahudi, pasal 14 ayat 53 sampai 72. Yang kedua adalah pengadilan Romawi, pasal 15 ayat 1 sampai 15. Nah, kita melihat ayat 1 sampai ayat yang kelima. Diceritakan saat Yesus dibawa menghadap Pilatus dalam pengadilan Romawi. Pilatus adalah seorang prokurator 5 atau seorang gubernur Yudea di bawah Kaisar Tiberius. Adapun imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama membawa Yesus kepada Yesus karena mereka berkeinginan membunuh Yesus. Tetapi mereka sendiri terkungkung di bawah hukum Yahudi. Nah, dalam hukum Yahudi tidak boleh menjatuhkan atau melaksanakan hukum mati, karena hukum mati karena hukum yang berlaku dalam hukum Yahudi adalah hukum perajaman atau melempar batu. Seperti yang sudah terjadi misalkan dalam Yosua 5 ayat 25, dan seperti yang dilakukan oleh umat waktu itu ketika Stefanus dirajam oleh batu. Tetapi orang-orang Yahudi tetap melanggar sesuai dengan hukum, dan mereka menjatuhkan hukuman mati di hari yang sama
dengan Yesus diadili yang seharusnya vonis hukuman tidak dijatuhkan di hari yang sama dengan hari pengadilan. Tetapi Yesus diadili, dihukum atau dinyatakan bersalah dan akan disalibkan pada hari yang sama, yaitu hari Jumat yang kemudian kita peringati sebagai Jumat Agung. Nah, saudara-saudara, kisah pengadilan Yesus di hadapan Pilatus yang adalah orang asing, karena ia adalah seorang warga Romawi, bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi sudah dinubuatkan oleh Yesus dalam Markus 10 ayat 33, bahwa mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Benarlah, Yesus diadili oleh orang yang tidak mengenal Allah, dan Pilatus adalah seorang Yunani, dan Yesus dibunuh oleh orang-orang Romawi. Nah, ketika Pontius Pilatus bertanya, "Benarkah engkau anak raja orang Yahudi?" Dan apa yang dijawab oleh Yesus? "Engkau sendiri yang mengatakannya." Dengan perkataan ini ada pengakuan bahwa Yesus adalah seorang raja. Dan karena perkataan-perkataan ini ada tuduhan-tuduhan terhadap Yesus, sehingga mereka membawa ia kepada pengadilan. Tetapi kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, Yesus memberi penjelasan lebih jauh, yaitu ia berkata bahwa kerajaannya bukan dari dunia, tetapi dari sorga. Ayat 6 sampai ayat yang ke-10, saudara-saudara, merupakan usaha dari Pilatus untuk membebaskan Yesus. Ayat 10 mencatat bahwa Pilatus tahu bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Dan catatan Injil menunjukkan bahwa Pilatus sendiri tidak mendapati bahwa ada kesalahan yang ditemui pada Yesus. Dan kalau kita membaca Injil Matius, bahwa Pilatus diingatkan oleh istrinya, karena istrinya pernah bermimpi tentang Yesus. Dan ia berkata kepada suaminya bahwa Yesus adalah seorang yang benar. Karena itu Pontius Pilatus menawarkan kebiasaan umum yang berlaku di saat itu, yaitu melepaskan penjahat pada hari raya. Dan Pilatus menawarkan Yesus yang dibebaskan. Dan pada ayat 11 menulis bahwa imam-imam besar menghasut orang-orang banyak untuk membebaskan Barabas. Saudara-saudara, Barabas adalah seorang penjahat yang melakukan pemberontakan dan pembunuhan, bukan melepaskan Yesus. Tetapi dari catatan Injil Matius dan sejarah yang ada, bahwa ternyata nama penjahat itu adalah Yesus Barabas. Dan mengapa demikian? Karena nama Yesus atau Yosua adalah nama yang lazim di abad yang pertama di masyarakat Yahudi. Kita bisa melihat bahwa mereka lebih memilih Yesus Barabas daripada Yesus Kristus. Tapi inilah yang harus dilalui oleh Yesus Kristus untuk menebus umat manusia. Ayat 12 sampai ayat 15
merupakan saat-saat penentuan pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Yesus Kristus. Bagian ini kita melihat bahwa terdengar teriakan banyak orang. Mereka berkata dengan keras, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Hukuman salib, saudara-saudara, merupakan hukuman Romawi untuk budak dan orang asing. Karena hukuman Yahudi adalah melontarkan batu atau melempar batu kepada si terhukum. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan adalah penggenapan dari rencana Allah bagi umat manusia. Dan kita bisa melihat bahwa hukuman salib merupakan hukuman paling kejam dalam dan paling biadab dalam kehidupan di zaman itu. Dan Pilatus menjadi penentu kematian Yesus. Sehingga dari bacaan ini kita semakin diperlengkapi dalam menghayati minggu sengsara, apalagi kita akan menuju kepada Via Dolorosa, jalan sengsara sampai pada kematiannya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yaitu yang pertama, Allah selalu terlibat dalam kehidupan kita sekarang. Seperti Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan, menebus dan menghapus segala dosa kita. Karena itu, walau ada penderitaan, pergumulan yang kita hadapi, tetapi ketika kita percaya bahwa Allah selalu terlibat dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, maka hiduplah dalam kerendahan hati, penuh pengampunan, sebab hidup ini adalah anugerah seperti yang dicontohkan oleh Kristus Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, dalam menghadapi badai dunia, bersikaplah tenang. Sekalipun badai itu berkecamuk dan bergelora, dengan tenang kita akan menghadapi dan keluar dari badai itu dengan pertolongan dari Tuhan. Ingat, mujizatnya, pertolongannya selalu indah dan tepat pada waktunya. Yang ketiga, biarlah kita menjadi berkat dengan tidak menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain. Sebab ada orang yang menderita karena perkataan kita atau gaya bicara kita, sehingga oleh perlakuan kita mereka menjadi merasa terhukum. Sehingga belajar dari bacaan ini, nyatakanlah apa yang benar. Jangan karena kepentingan atau kebutuhan kita, jangan karena posisi kita terancam, jangan karena pekerjaan kita menggadaikan sebuah kebenaran, apalagi kebenaran itu berasal dari firman Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, Yesus Kristus disalibkan karena korban fitnah. Karena bagi kita sekarang, jangan suka menfitnah orang hanya untuk membenarkan kehidupan kita. Pakailah lidah mulut kita untuk memuji Tuhan. Sebab fitnah adalah kejahatan yang paling keji dan besar dalam dunia ini. Karena itu, jadikanlah hidup kita berharga di mata Tuhan, supaya Tuhan selalu berkenan atas hidup kita. Yesus Kristus disalibkan dan Ia dimenangkan melalui kematian, tetapi juga kebangkitannya. Tuhan dimuliakan.
Amin. Mari berdoa. Engkau yang tersalib, Engkau yang difitnah, Engkau yang dimenangkan dalam kuasa kematian dan kebangkitan. Engkau yang membuat kami mengalami begitu banyak damai sejahtera. Dan oleh kebenaran firman-Mu, kami dimenangkan untuk hidup berkenan hari demi hari. Pakailah hidup kami untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu. Dan nama Kristus semakin dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.